Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan video tentang budaya tanaman enceng gondok untuk mengurangi kandungan Zn yang terdapat pada air Sungai Gangga UNP. Sebelum kita lanjut video kali ini, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya, yaitu Astri Ramawita, Miftahul Jannah, Hanifatul Fitri, Hayatul Anissa, Widya Solma, Felsa Pritamizon, Hilda Edinia Putri, Salsabila, dan saya sendiri sebagai moderator Muhammad Safrizal. Sebelum kita lanjut pada presentasi pertama, marilah kita berdoa agar pandemi COVID-19 segera berakhir di Indonesia dan dunia. Berdoa mulai. Selesai. Semoga pandemi COVID-19 segera berakhir di Indonesia serta dunia, dan kepada keluarga yang ditinggalkan karena virus ini agar diberi ketabahan, kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bagi masyarakat yang terkena virus ini supaya diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, untuk tidak memanjang-manjangkan waktu, kita lanjut kepada presentasi pertama, yaitu kepada Kak Felsa. Kepada Kak Felsa, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Felsa Pritamizon. Di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang kelompok kami melakukan sebuah penelitian, di mana latar belakang kelompok kami ini melakukan sebuah penelitian tersebut, yaitu kami melihat salah satu sungai yang berada di kawasan UNP. Sungai tersebut sangat tidak bagus karena sungai tersebut dikategorikan sebagai sungai yang sudah tercemar. Melihat situasi sungai ini, sungai tersebut sungai tersebut sudah memiliki sampah yang berserakan. Sampah-sampah itu berupa dari sampah organik ataupun anorganik, serta ada juga yang dari industri. Dengan demikian, kami sebagai peneliti tersebut melihat situasi yang tidak layak tersebut, mencari informasi tentang suatu tanaman yang dapat mereduksi kandungan Zn pada sungai Gangga, atau kandungan Zn pada sebuah tanaman untuk mereduksi suatu perairan yang sudah tercemar tersebut. Sehingga pada hal tersebut kami menemukan sebuah tanaman, yaitu tanaman eceng gondok yang bisa digunakan untuk melakukan sebuah penelitian kami ini, di mana jenis tanaman eceng gondok ini merupakan jenis tanaman yang hidup di air, karena pada eceng gondok ini itu sendiri memiliki sebuah keunggulan, yaitu dapat melakukan sebuah fotosintesis serta penyediaan oksigen dan penyinaran sinar matahari. Dengan ciri-ciri dari tanaman eceng gondok itu sendiri, yaitu dengan memiliki permukaan batang, akar, dan daun yang memiliki lapisan yang sangat peka, sehingga hal tersebut dapat menyebabkan eceng gondok tersebut walaupun berada di kedalaman 8 meter, dia juga dapat menyerap sinar matahari. Dengan demikian, kelompok kami melihat keunggulan dari tanaman eceng gondok tersebut, maka kelompok kami melakukan sebuah penelitian yang dapat membawa positif bagi Sungai Gangga tersebut, yaitu dengan budidaya tanaman eceng gondok untuk mereduksi kandungan Zn pada Sungai Gangga. Oke, terima kasih kepada Kak Felsa yang telah menyampaikan materi. Pemateri selanjutnya adalah Widya Solma. Kepada Widya Solma, dipersilakan. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya tadi yang telah menjelaskan mengenai latar belakang. Di sini saya akan menjelaskan mengenai rumusan masalah. Di dalam rumusan masalah ini ada beberapa pertanyaan yang telah kami diskusikan guna untuk memecahkan beberapa persoalan. Berdasarkan latar belakang tadi, di sana dijelaskan bahwa perairan Sungai Gangga terkontaminasi akan logam berat. Kelompok kami telah mendiskusikan
diskusikan, salah satu cara untuk menanggulangi pencemaran logam berat di perairan tersebut adalah memanfaatkan tumbuhan sebagai bioakumulator terhadap logam berat. Berdasarkan pada beberapa hasil penelitian itu, diketahui bahwa banyak jenis tumbuhan yang memiliki potensi dalam menyerap logam berat. Karena kemampuannya dalam mentoleransi tingginya konsentrasi suatu polutan ini, tumbuhan ini pada daerah tercemar limbah serta menyerap dan mengakumulasi logam dengan baik dalam waktu yang singkat, maka kelompok kami memilih tumbuhan yaitu untuk menyerap logam berat ini pada perairan tersebut, yaitu kami memilih tumbuhannya yaitu eceng gondok. Di sini eceng gondok adalah gulma air yang sangat cepat pertumbuhannya dan sangat susah pengendaliannya. Tetapi eceng gondok mampu menyerap berbagai zat yang berbahaya yang mencemari perairan seperti logam berat beracun, cemaran organik, buangan industri, buangan pertanian, bahkan buangan rumah tangga yang ada pada lingkungan perairan tersebut. Dan karena masalah tersebut, kami merumuskan beberapa pertanyaan, yaitu pertama, karena kami memilih eceng gondok, yaitu kami ingin menjelaskan dan dengan beberapa pertanyaannya, yaitu pertama yaitu apa itu eceng gondok, lalu yang kedua yaitu bagaimana karakteristik eceng gondok, yang ketiga di mana habitat eceng gondok, dan yang keempat apa peranan eceng gondok, dan yang kelima apa pengaruh ZN pada sungai. Lalu dengan ini tujuan penelitiannya yaitu untuk mengetahui definisi eceng gondok tersebut, untuk mengetahui karakteristik eceng gondok, dan untuk mengetahui habitat eceng gondok, dan untuk mengetahui peranan eceng gondok, dan untuk mengetahui peranan ZN pada sungai tersebut. Oke, terima kasih kepada Widya Salma yang telah menyampaikan materi. Pemateri selanjutnya adalah Asri Ramawita. Kepada Asri dipersilakan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asri Ramawita dengan NIM 182310669. Saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok saya mengenai tinjauan pustaka. Dalam petinjauan pustaka ini kita akan membahas yaitu eceng gondok, fotoremediasi, dan logam berat, STENG atau ZN. Yang pertama kita akan membahas mengenai eceng gondok. Eceng gondok atau dengan nama lainnya Eichhornia crassipes adalah gulma air yang sangat cepat pertumbuhannya dengan sangat sulit dalam pengendaliannya. Eceng gondok ini memiliki morfologi yaitu berupa helaian daun, pengapung, leher daun, ligula, akar, stolon, rambut akar, dan ujung akar. Mana yang bagiannya tersebut dapat teman-teman lihat pada gambar di slide PPT kami. Baiklah, selanjutnya yaitu mengenai karakteristik eceng gondok. Yang pertama yaitu hidup di dalam perairan terbuka. Eceng gondok ini akan mengapung dengan daunnya pada saat air dalam dan akan berakar pada dasar air pada saat air dangkal. Selanjutnya, mampu menyerap zat berbahaya dalam perairan. Zat berbahaya ini seperti logam beracun, cemaran organik, buangan industri, dan buangan dari rumah tangga. Karakteristik selanjutnya, perkembangbiakannya terjadi secara vegetatif maupun generatif. Yang vegetatif ini yaitu terjadi bila tunas baru tumbuh dari ketiak daun lalu membesar dan menjadi tumbuhan eceng gondok baru. Selanjutnya, memiliki kecepatan tumbuh yang tinggi. Eceng gondok dengan mudah menyebar melalui saluran air ke badan air lainnya. Eceng gondok akan tumbuh semakin cepat apabila air yang tempat ia tumbuh itu tercemar. Selanjutnya, indikator dari tercemar tidaknya wilayah tersebut. Eceng gondok ini bisa menjadi penanda tercemar atau tidaknya wilayah tersebut. Semakin banyak eceng gondok tumbuh di perairan tersebut, maka perairan tersebut akan semakin tercemar atau penanda perairan tersebut tercemar. Selanjutnya, sebagai bahan baku pembuatan pupuk kompos. Eceng gondok ini bisa dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai bahan baku pembuatan pupuk kompos.
Selanjutnya yaitu faktor lingkungan yang menjadi syarat untuk pertumbuhan eceng gondok. Yang pertama yaitu cahaya matahari dan suhu. Pertumbuhan eceng gondok sangat memerlukan cahaya matahari yang cukup dengan suhu optimum dari 25 derajat Celcius sampai 30 derajat Celcius. Hal ini dapat dipenuhi dengan baik di daerah beriklim tropis seperti daerah kita ini. Selanjutnya yaitu derajat keasaman pH atau air, yaitu eceng gondok dapat hidup di tempat yang mempunyai derajat keasaman pH air 3,5 sampai 10. Agar pertumbuhan eceng gondok menjadi baik, pH optimumnya yaitu dari 4,5 sampai 7. Faktor lingkungan selanjutnya yaitu ketenangan air. Faktor ini sangat penting untuk memungkinkan pertumbuhan massal dari eceng gondok. Keadaan air yang bergolak atau bergelombang, baik itu karena air itu mengalir atau bergerak karena angin, itu dapat menghambat pertumbuhan dari eceng gondok tersebut. Baiklah, selanjutnya yaitu kerugian akibat pertumbuhan eceng gondok yang tidak terkendali, yaitu pertama, meningkatnya evapotranspirasi, yaitu daun eceng gondok ini yang lebar akan menyebabkan meningkatnya penguapan di air sehingga air akan cepat kering. Selanjutnya, daun yang lebar dan banyaknya menutup permukaan air akan menghambat masuknya cahaya ke dalam air sehingga menurunnya jumlah cahaya yang masuk ke dalam perairan. Hal ini menyebabkan menurunnya tingkat kelarutan oksigen dalam air. Kerugian selanjutnya yaitu mempercepat terjadinya proses pendangkalan. Tumbuhan eceng gondok yang sudah mati akan jatuh ke dasar air dan akan mempercepat pendangkalan perairan tersebut. Selanjutnya yaitu mengganggu lalu lintas atau transportasi air. Hal ini terjadi pada masyarakat yang aktivitasnya masih bergantung pada sungai atau perairan dalam kehidupan sehari-hari. Keberadaan eceng gondok ini akan menghambat aktivitas warga yang beraktivitas di daerah perairan seperti di daerah pedalaman Kalimantan dan beberapa daerah lainnya. Selanjutnya yaitu meningkatkan habitat bagi vektor penyakit bagi manusia. Jadi eceng gondok ini akan meningkatkan habitat yang menyebabkan penyakit bagi manusia. Selanjutnya yaitu mengurangi keanekaragaman dari spesies yang tumbuh di perairan. Pertumbuhan eceng gondok yang sangat tinggi ini akan menghambat pertumbuhan tumbuhan lain sehingga akan mengurangi spesies tumbuhan yang hidup di perairan. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada Asri Rahmawita telah menyampaikan materi. Materi selanjutnya adalah Hilda Edenia Putri. Pada Hilda Edenia Putri dipersilakan. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan bagian 2 tinjauan pustaka mengenai B. Fotoremediasi. Fotoremediasi itu adalah penggunaan tumbuhan atau tanaman untuk menghilangkan polutan-polutan dari tanah atau perairan yang telah terkontaminan. Di mana dalam penggunaan proses semi fotoremediasi ini terdapat kelemahan serta kelebihannya. Pertama yaitu kelemahannya, di mana waktu yang digunakan itu lebih lama dan juga terdapat kemungkinan masuknya kontaminan-kontaminan ke dalam rantai makanan melalui konsumsi hewan dari tanaman tersebut. Sedangkan kelebihannya yaitu kemampuannya untuk menghasilkan buangan sekunder yang lebih rendah sifat toksiknya, juga lebih bersahabat atau ramah dengan lingkungan, serta lebih ekonomis. Menurut Youngman, untuk menentukan tanaman yang dapat digunakan dalam proses teknik fotoremediasi ini, di mana tanaman tersebut harus bersifat yang pertama yaitu cepat tumbuh. Yang kedua yaitu mampu mengkonsumsi air dalam jumlah yang banyak, tetapi dalam waktu yang singkat. Kenapa demikian? Itu karena pada proses fotoremediasi ini itu kan bermula dari akar tanaman yang menyerap bahan polutan yang ada di dalam air, yang kemudian melalui proses transportasi tumbuhan, air yang mengandung polutan-polutan tersebut akan dialirkan ke seluruh tubuh tumbuhan, sehingga air yang awalnya mengandung polutan-polutan akan bersih dari polutan.
Jadi semakin singkat waktu yang digunakan dalam proses fotoremediasi, maka semakin banyak polutan yang hilang. Selanjutnya itu C, logam berat, seng, atau Zn, di mana menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup, pengertian dari limbah itu sendiri adalah sisa suatu usaha atau sisa suatu kegiatan. Sedangkan menurut Widyaningsih, di mana limbah tersebut adalah sisa dari suatu usaha atau suatu kegiatan manusia, baik itu berbentuk padat, cair maupun gas, yang dipandang sudah tidak memiliki nilai ekonomis sehingga cenderung untuk dibuang. Sedangkan jenis-jenis limbah itu menurut Widyaningsih itu dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu limbah padat, limbah cair, dan limbah gas, di mana ketiga buah jenis limbah ini dapat kita bedakan dari segi wujud dan sifat fisiknya. Selanjutnya, karakteristik limbah. Menurut Widyaningsih, di mana karakteristik dari limbah itu dapat dibedakan menjadi 4. Yang pertama yaitu dinamis. Yang kedua yaitu berukuran mikro, berdampak luas dalam penyebarannya, serta berdampak jangka panjang terhadap antar generasi. Sedangkan klasifikasi sumber air limbah menurut Widyaningsih itu dapat dibedakan menjadi 2. Yang pertama yaitu limbah non-domestik dan limbah domestik atau lebih kita kenal dengan limbah rumah tangga. Di mana limbah domestik ini mengandung bahan-bahan pencemaran organik, non-organik, dan bakteri yang sangat potensial untuk pencemaran sumber-sumber air. Sumber-sumber utama dari limbah domestik ini berasal dari perumahan, perdagangan, kelembagaan, maupun rekreasi. Sedangkan limbah non-domestik itu adalah limbah yang berasal dari industri, pertanian, perikanan, peternakan, transportasi, maupun dari sumber-sumber yang lain. Di mana limbah rumah tangga atau domestik ini dapat dibedakan menjadi 2. Yang pertama yaitu limbah cair domestik yang berasal dari air cucian, itu seperti sabun, deterjen, minyak, dan pestisida. Yang kedua yaitu limbah cair yang berasal dari kakus, contohnya yaitu sampo, tinja, dan air seni. Di mana limbah cair domestik yang berasal dari air cucian itu menghasilkan senyawa organik itu berupa protein, karbohidrat, lemak, dan asam lemak. Di mana bahan-bahan organik dalam limbah cair itu dapat terurai menjadi nitrat, fosfat, dan karbonat. Sedangkan deterjen dapat terurai menjadi fosfat. Limbah cair domestik itu dapat mencemari badan air dan mengakibatkan penurunan kualitas air apabila dibuang begitu saja tanpa adanya pengelolaan terlebih dahulu. Selanjutnya itu menurut Widyaningsih, indikator atau tanda air lingkungan telah tercemar adalah adanya perubahan atau tanda yang dapat kita amati. Itu dapat digolongkan menjadi 3. Yang pertama yaitu pengamatan secara fisik, yaitu pengamatan pencemaran air berdasarkan tingkat kejernihan air atau kekeruhan, perubahan suhu, dan adanya perubahan warna, bau, dan rasa. Yang kedua yaitu pengamatan secara kimiawi. Pengamatan secara kimiawi yaitu pengamatan pencemaran air berdasarkan zat kimia yang terlarut dan perubahan pH. Yang ketiga yaitu pengamatan secara biologis, yaitu pengamatan pencemaran air berdasarkan mikroorganisme yang ada di dalam air, terutama ada tidaknya bakteri patogen. Kebanyakan orang yang tinggalnya berdekatan dengan sumber air itu misalnya di dekat-dekat sungai, maka kan kebanyakan dari mereka itu sering menggunakan air tersebut dalam aktivitas kesehariannya. Jika adanya logam berat, seng atau Zn di dalam air yang melampaui batas, itu dapat menyebabkan gangguan kesehatan terhadap manusia yang mengkonsumsinya. Walaupun seng itu merupakan logam yang dibutuhkan oleh tubuh, namun berbahaya jika melampaui ambang batas dan dapat menimbulkan rasa kesat pada air dan dapat menimbulkan gejala muntaber. Tidak hanya kepada manusia, begitu juga dengan tanaman. Jika logam berat yang diberikan pada tanaman
dalam jumlah tertentu itu dapat mempercepat pertumbuhan tanaman sebagai respon positif. Namun, pada tingkat tertentu justru dapat menghambat pertumbuhan tanaman bahkan kematian tumbuhan, di mana kematian tumbuhan itu sebagai bentuk respon negatif yang ditunjukkan oleh tumbuhan. Baiklah, sekian materi saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih kepada Hilda Edenia Putri. Pemateri selanjutnya adalah Iva. Pada Iva disilakan. Saya Hanifatul Fitri akan menjelaskan bab 3 mengenai metode penulisan. Yang pertama, jenis penulisan. Pada makalah ini, kami menggunakan jenis penulisan deskripsi kualitatif yang menjelaskan secara menyeluruh mengenai pemanfaatan eceng gondok untuk mereduksi kandungan ZN pada Sungai Gangga UNP. Selanjutnya, teknik pengumpulan data. Untuk pengumpulan data sendiri, kami menggunakan library research atau riset kepustakaan dengan cara membaca dan menelaah literatur-literatur yang berkaitan dengan masalah yang kami angkatkan, yaitu pemanfaatan eceng gondok untuk mereduksi ZN. Selanjutnya, untuk mengambil data, kami menggunakan metode observasi dan pengukuran. Kemudian, data yang diperoleh dianalisis di laboratorium. Pencatatan dan pengolahan hasil dilakukan dengan bantuan alat elektronik. Selanjutnya, analisis data. Analisis data yang diterapkan dalam penulisan ini yaitu dengan cara membandingkan intisari dari sumber bacaan sebagai hasil pengolahan dan penafsiran data atau informasi. Pada tahap ini, dibandingkan pula data yang tersedia dengan teori-teori yang relevan. Dari perbandingan tersebut, dapat diungkap kekurangan, permasalahan, kelebihan, ataupun manfaatnya. Sistematika penulisan. Pada makalah ini terdiri dari 5 bab. Yang pertama, bab 1, yaitu bagian pendahuluan yang berisikan latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penulisan, dan manfaat dari penulisan. Bab 2, tinjauan pustaka. Pada bab ini, menguraikan landasan teori dan konsep-konsep yang relevan dengan permasalahan yang dikaji, serta mengemukakan pemecahan masalah yang pernah dilakukan. Selanjutnya, bab 3 mengenai metode penulisan. Pada bab ini dibahas bagaimana metode penulisan pada makalah ini. Selanjutnya, bab 4 mengenai hasil dan pembahasan. Pada bab ini, mengemukakan gagasan yang sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan yang berlandaskan pada informasi serta teori-teori yang pernah ada. Yang terakhir adalah bab 5, yaitu bab penutup yang menyajikan kesimpulan dari permasalahan yang dibahas pada makalah serta memberikan jawaban dari masalah yang dibahas. Oke, terima kasih kepada Iva yang telah menyampaikan materi. Pemateri selanjutnya adalah Salsabila. Kepada Salsabila dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Salsabila akan menjelaskan alat-alat dan bahan yang diperlukan dalam penelitian ini. Itu alat yang digunakan yang pertama adalah jerigen, baskom, mistar, pipet tetes, tabung ukuran 10 ml, pengaduk, kamera, glove, gelas ukur, AAS, timbangan analitik, oven, hot plate, dan peralatan gelas kimia. Bahan yang digunakan itu yang pertama, tanaman eceng gondok, larutan induk ZN, asam nitrat atau HNO3, aquades, dan air sungai Gangga. Baiklah, untuk prosedur kerja itu yang pertama menganalisis kandungan logat ZN pada air sungai Gangga UNP. Pada langkah pertama ini kita mengambil sampel air sungai Gangga sebanyak 50 ml dan menambahkan HNO3 sebanyak 10 ml. Dideskripsi menggunakan hot plate selama 30 menit. Setelah 30 menit kemudian dianalisa menggunakan AAS. Kedua itu mempersiapkan tanaman eceng gondok dan air sungai Gangga. Pada tahap ini, tanaman eceng gondok yang kita gunakan yaitu seluruh organ tubuhnya meliputi akar, batang, dan daun. Yang ketiga yaitu aklimatasi tanaman eceng gondok. Sebelum melakukan penanaman,
Tanaman eceng gondok yang telah diambil sebelumnya dibersihkan terlebih dahulu. Aklimatasi dilakukan selama 7 hari. Tujuan aklimatasi bertujuan agar tanaman dapat menyesuaikan diri pada lingkungan barunya. Setelah pada masa aklimatasi selesai, maka tanaman tersebut siap dipergunakan untuk penelitian. Yang keempat itu uji fitoremediasi tanaman eceng gondok. Setelah aklimatasi selesai, maka tanaman dipindahkan ke dalam baskom berisi air sungai Gangga sebanyak 3 liter. Sedangkan untuk tanaman eceng gondok dimasukkan ke dalam baskom memiliki berat basah 15 gram. Penggunaan 15 gram tanaman mengacu pada ukuran baku tanaman eceng gondok, di mana untuk meredimiasi 1 liter air sampel dibutuhkan 5 gram berat basah. Jika setelah dilakukan pengujian kadar ZN terhadap sampel air sungai Gangga kecil dari 0,01, maka dianggap tidak berpengaruh dan tidak layak untuk pembuatan air limbah, sehingga dipergunakan air limbah artifisial pada air limbah yang dibuat dengan melarutkan sejumlah logam pencemar ZN dengan konsentrasi 10 ppm ke dalam air, sehingga didapatkan konsentrasi yang diinginkan. Melakukan pengecekan kadar ZN yang dilakukan selama 9 hari dengan pengambilan sampel setiap 3 hari sekali, mengukur kadar berat logam ZN menggunakan AAS. Sampel air limbah diambil sebanyak 50 ml dari baskom yang kemudian didestruksi dengan menggunakan pipet tetes. Oke, terima kasih kepada Salsabila. Pemateri selanjutnya adalah Miftahul Jannah. Kepada Miftahul Jannah dipersilakan. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan tentang hasil dan pembahasan dari eceng gondok ini, di mana hasil dan pembahasannya tuh yaitu kami mendapatkan tabel 1 dan tabel 2, di mana tabel 1 yaitu sampelnya hari ke-0 itu 1,1347, sedangkan pada hari kedua yaitu 1,2243, dan pada hari ketiga dan pada hari ke-6 yaitu 1,1838, dan pada hari ke-9 itu 1,1130. Dapat kita lihat pada hari ke-1 dan hari kedua itu terjadi peningkatan kadar ZN, kandungan ZN pada air sungai Gangga. Di sini penyebab dari hal tersebut itu mungkin terjadi pengaruh air hujan yang masuk ke dalam air tersebut, dan pengaruh pembagian air dari satu sampel dengan pembagian air 2 sampel. Dari satu sampel kami bagi menjadi 2. Menjadi 2-nya itu menjadi air sungai Gangga A dan menjadi air sungai Gangga B, dan disitulah dicek kadar ZN-nya. Mungkin karena dibagi tersebutlah terjadinya hal tersebut. Dari hari ke-0 dan hari ketiga itu terjadi peningkatan. Selanjutnya pada tabel kedua yaitu sampel air sungai Gangga B, di mana hari ke-0-nya itu 1,1890, sedangkan pada hari ke-3-nya itu 1,1808. Dapat kita lihat terjadi penurunan, di mana dari 1,1890 menjadi 1,1808. Itu penurunan yang standar. Selanjutnya ppd hari ke-6 itu konsentrasi penurunannya itu 1,1700 ppm, dan terjadi penurunan kembali. Dan selanjutnya pada hari ke-9 yaitu 1,1238, di mana terjadi penurunan lagi dari 1,1700 menjadi 1,1238. Di mana kenapa kami mendapatkan tabel 1 dan tabel 2? Karena awalnya kami tuh mengambil air 1 sampel saja, akan tetapi dengan
keakuratan hasilnya kami bagi dua air tersebut ke dalam botol A dan botol B. Baiklah, selanjutnya hasil penelitiannya, di mana dari hasil penelitian itu dalam pengambilan sampelnya, pada pengambilan air di dalam baskom yang berisi eceng gondok 1 sampel air dimasukkan ke dalam 2 botol yang berukuran 60 ml. Pada masing-masing botol diberi label A, B. Perlakuan ini bertujuan untuk keakuratan dalam pengukuran kadar Zn dengan menggunakan alat AAS. Di sini dapat kita simpulkan bahwa yang sebelumnya sudah saya jelaskan tadi, bahwa kami itu mengambil air di dalam baskom yang berisi eceng gondok dalam 1 sampel air saja. Akan tetapi kami masukkan dan kami bagi ke dalam 2 botol yang berisi 60 ml sekecil ini. Kami bagi 2. Setelah itu kami beri label-label masing-masing botol itu, label A dan label B. Air sungai Gangga A dan air sungai Gangga B. Air sungai Gangga hari ketiga A, air sungai Gangga A, air sungai Gangga B hari ketiga. Kami pisahkan label A dan label B. Selanjutnya, pelakuan ini kenapa kami lakukan? Karena keakuratan dalam pengukuran kadar Zn dengan menggunakan alat AAS. Selanjutnya yaitu dari tabel 1 dan tabel 2 tadi dapat kita ambil pengukurannya, di mana hasil dari pengukuran pada sampel A dan sampel B itu ditambahkan keduanya, lalu dibagi 2, dan jumlah sampel tersebut seperti pada tabel 3 ini dapat kita lihat bahwa dari sampel A tabel 1 tadi, pada sampel A tadi di hari ke-6-nya kita tambahkan dengan sampel B yang di tabel 2 tadi, ditambahkan dengan sampel A dan sampel B tadi, lalu dibagi 2, dan dapatlah hasilnya di tabel 3 ini hari ke-0-nya itu 1,7292. Selanjutnya sampai seterusnya pada hari ke-9 sampai seterusnya. Dan pada hari ketiga itu dapat hasilnya itu 1,2025 ppm. Dapat kita lihat bahwa terjadi penurunan yang signifikan dari 1,7292 menjadi 12025. Dan pada hari ke-6 itu konsentrasi kadar Zn-nya 1,1768 dan terjadi penurunan dari hari ketiga. Selanjutnya pada hari ke-9 itu konsentrasinya 1,1184, di mana terjadi penurunan kembali dari hari ke-6 ke hari ke-9. Pada tabel 3 ini terlihat bahwa semua sampel air dari baskom yang berisi tanaman eceng gondok pada hari ke-0 mengalami penurunan kadar Zn. Pada hari ketiga, hari ke-6, hari ke-9 itu terjadi penurunan kadar Zn. Oleh karena itu eceng gondok dapat menurunkan kadar Zn dalam air, yaitu kadar logam berat dalam air. Dan hal tersebut nantinya akan dibahas oleh teman saya, kenapa eceng gondok itu bisa dapat menurunkan kadar Zn pada air, dan nantinya akan dijelaskan oleh teman saya teori-teori yang mendasarinya. Baiklah, terima kasih. Oke, terima kasih kepada Miftahul Jannah yang telah menyampaikan materi. Pemateri selanjutnya adalah Hayatul Anisa. Kepada Hayatul Anisa dipersilakan.
Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi, yaitu penurunan konsentrasi Zn pada Sungai Gangga dapat dilihat pada grafik, di mana seperti yang telah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya, terjadi penurunan konsentrasi Zn dalam bentuk tabel. Kemudian kami memasukkannya ke dalam bentuk grafik sehingga tampak terlihat jelas bahwa terjadi penurunan konsentrasi Zn, di mana pada hari ke-0 menuju ke hari ketiga terjadi penurunan konsentrasi Zn yang sangat drastis, yaitu dari 1,5 lebih menuju 1 lebih. Dan pada hari ke-6 dan ke-9 juga terjadi penurunan, tetapi tidak secara drastis. Kemudian, teori yang mendasari penyerapan aktif tergantung pada anion dan kation yang terdapat pada tumbuhan. Proses inilah yang melibatkan zat chelat yang terdapat pada akar, sehingga ion logam dapat terserap. Eichhornia carcipes akan mendeposit logam berat ke dinding sel dalam vakuola yang berikatan dengan senyawa organik lainnya. Struktur spon yang dimiliki oleh Eichhornia carcipes juga mampu menyerap unsur-unsur pencemaran dalam air limbah. Kemudian, teori yang mendasari penelitian ini. Kemampuan menyerap logam yang tinggi pada Eichhornia carcipes dimungkinkan karena penyerapan yang terjadi dalam dua cara, yaitu secara aktif dan yang kedua yaitu secara pasif. Penyerapan secara aktif melalui metabolisme tanaman, dan penyerapan secara pasif yaitu menggunakan gugus fungsional dalam jaringan tanaman. Sekian materi yang saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Supaya apa yang disampaikan oleh pemateri tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa tinggalkan like, comment, and subscribe agar saya makin bersemangat dalam mengupload video. Dan jangan lupa share video ini agar kalian dapat membagikan informasi penting kepada yang lainnya. Oke, kami dari kelompok 6 tarik undur diri. Saya Muhammad Safir sebagai moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.